selamat datang di NGC Online Service. Saya menyambut teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah online pada hari ini. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Dan Kau berkati juga pelayan yang sudah mempersiapkannya. Dan Kau berkati juga kami yang mendengarkannya dari rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah. Ya, shalom semuanya, New Generation Community, shalom. Kembali lagi kita di ibadah online service setiap hari Sabtunya. Siap memuji Tuhan, katakan yes, haleluya. Begitu besar kasih Tuhan pada kita, amin. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, begitu besar kasih, amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa? Yesus Tuhanku. Mudahmu selalu baru, anugerahnya selalu baru, amin. Tiada berkesudahan. Haleluya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yes. Oh, betapa dalamnya,
betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa? Yesus Tuhanku. Sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Setiap kami, haleluya. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain yang kuinginkan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Amin. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami, ajar kami Tuhan menyelami karya dan perbuatan-Mu. Amin. Tiada lain yang kurindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Amin. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu,
kebaikan-Mu. Amin. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Sebab tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, Yesus. Tiada berubah kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku naikkan syukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, Yesus. Tiada berubah kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atas setiap kami, Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan.
Pujian dan penyembahan yang luar biasa, bukan? Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Setelah ini kita akan menyaksikan penyembahan pujian dari Bang Ciko. Untuk Bang Ciko dipersilakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relief. How precious thee that grace of thee, the hour I first believed. Through many dangers and toil as near, we have already come. 'Twas grace that drawn us safe this far, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Terima kasih kepada Bang Ciko yang sudah memberikan persembahan pujian pada hari ini. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Jameson. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk Bang Jameson dipersilakan.
Selamat sore rekan-rekan New Generation Community, Shalom. Bersyukur dan bersukacita sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali menikmati kebaikan Tuhan. Sukacita, kekuatan, dan anugerah yang melimpah Tuhan sudah sediakan bagi kita sepanjang hari-hari yang sudah kita lewatin. Dan hari ini mari kita kembali menikmati kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman dan pesan-pesan yang Tuhan akan sampaikan kepada setiap kita. Biar pengertian baru Tuhan berikan melalui pengajaran yang Tuhan sampaikan. Dan saya hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa bagi saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat situasi keadaan hari-hari ini, kita seringkali bingung di dalam menentukan sikap, di dalam memutuskan pilihan-pilihan. Karena begitu banyak tawaran-tawaran, begitu banyak pilihan-pilihan yang disediakan bagi kita lewat media sosial. Begitu banyak media sosial yang saudara harus pilih, saudara harus lihat, dan semuanya seolah-olah baik bagi setiap kita. Dan tentunya ada yang baik untuk kita. Tapi sore hari ini mari kita merenungkan apa yang menjadi isi hati Bapa kita di sorga. Nah, saya mau share dengan saudara sore hari ini sebuah pesan bagi setiap orang percaya, khususnya anak-anak muda, New Generation Community. Hari ini ada sebuah pesan yang Tuhan mau taruh pada saudara. Pesan ini berbicara tentang kepekaan hati, ketajaman berpikir untuk membedakan, untuk memilah, dan untuk memilih mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, hal ini seringkali secara umum disebut dengan discernment. Discernment itu berbicara tentang kemampuan untuk melihat, untuk memilih, membedakan, dan memisahkan di dalam berbagai hal dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang saya mau share kepada saudara, pesan Tuhan melalui firman-Nya tentang discernment. Nah, saya mau bagikan kepada saudara dalam sebuah ayat, yaitu 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ini adalah permohonan Salomo kepada Tuhan, dan dikatakan begini dalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, Salomo mengerti bahwa dia membutuhkan hikmat, membutuhkan hati yang faham untuk menimbang perkara-perkara yang baik dan yang jahat, supaya dia dapat mengambil keputusan yang baik bagi bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo menginginkan satu ketajaman dalam berpikir, kebijaksanaan di dalam hati, sehingga dia memiliki pemahaman yang benar menurut kehendak Allah, dan hati yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan dia mau dengar apa kehendak Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, biar setiap kita juga hari-hari ini menghadapi hari-hari yang dalam ketidakpastian, yang dalam suasana tidak baik, bahkan di dalam sebuah pergumulan dan perjuangan, biar setiap kita dapat memilah, dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Dalam perjanjian baru, ada sebuah kata dalam bahasa Yunani yang kerap dipakai untuk menerjemahkan, memberi penekanan dalam pemahaman pengertian untuk membedakan hal yang baik dan yang tidak baik, yaitu kata yang sering digunakan dalam konteks menguji.
menguji diri sendiri, menguji hati. Apakah hati ini masih selaras dengan kehendak Tuhan atau hati ini sudah menjauh dari Tuhan? Nah, kata menguji ini dalam bahasa Yunani disebut dengan dokimaso, kata dasarnya, dan sering dipakai kata dokimasete. Nah, dokimaso ini artinya menguji, saudara. Artinya menguji mana yang selaras, mana yang tidak selaras. Nah, saya mau bacakan kepada saudara di dalam 1 Korintus 11 ayat 28, firman Tuhan berkata begini. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri. Menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, ayat ini sering dibacakan, disampaikan pada setiap kali ada perjamuan kudus. Tetapi yang saya mau tekankan adalah kata menguji dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan dokimaso. Jadi hari-hari ini saudara bisa menekankan ke dalam diri saudara, menyampaikan pemikiran di dalam pikiran dan hati saudara, bahwa kita perlu menguji diri sendiri. Apakah kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan atau kita sedang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, membedakan kita berjalan dalam kehendak Tuhan dan sedang tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan, itulah yang disebut dengan discernment. Kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, ada satu ayat lagi dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, saudara, dalam kehidupan ini kita harus bisa melihat, menguji, memilah dan membedakan segala sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Dan firman Tuhan katakan, peganglah yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, apa yang saudara inginkan hari ini? Apa yang saudara andalkan dalam kehidupan saudara hari ini? Apakah saudara masih bersandar kepada firman Tuhan? Atau sudah bersandar kepada pengertian dan pemahaman sendiri? Dan saya mau sampaikan, kalau engkau sedang bersandar kepada kekuatanmu sendiri, kalau engkau sedang bersandar kepada pemikiranmu sendiri, engkau sedang keluar dari jalurnya Tuhan. Engkau sedang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, discernment kalau disampaikan, kalau dimasukkan ke dalam hal rohani, discernment artinya kita mampu untuk memilah mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Saya mau beritahu kepada saudara satu ayat yang sangat terkenal dan sering kita baca, Roma 12 ayat 2. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Discernment secara rohani itu adalah kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan itu yang kita pilih, saudara. Itu yang kita pilih. Nah, saudara, kalau melihat warna, sebuah warna, katakan misalnya warna orange, ya. Nah, kalau secara perpaduan warna, maka warna orange itu merupakan perpaduan antara warna merah dengan warna kuning. Sebaliknya kalau warna yang ungu itu perpaduan antara merah dengan yang biru. Nah, bagaimana kita bisa melihat
bahwa warna orange ini adalah perpaduan antara dua warna. Bagi orang yang ahli di dalam hal meracik, mengkombinasikan warna, mereka bisa langsung dengan tajam memilah, oh ini terdiri dari kombinasi dua warna. Nah demikian juga saudara secara rohani. Kalau rohani kita bertumbuh semakin dewasa hari-hari ini, kita pun akan dengan mudah bisa membedakan, oh ini kehendak Allah, saya harus lakukan ini. Tapi ini bukan kehendak Allah, saya harus tinggalkan. Dengan mudah kita bisa lakukan itu. Tapi kalau misalnya di antara saudara yang bertanya, Bang, saya masih sulit membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Itu tandanya saudara harus tahu kehendak Allah yang sebenarnya, yaitu kebenaran firman yang ada, yang saudara hidupi, yang saudara renungkan setiap pagi, siang, ataupun malam melalui pembacaan firman Tuhan. Untuk mengerti kehendak Allah, kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang bukan kehendak Allah, dengan mudah kita berkata, ini bukan kehendak Allah dan saya tidak mau ada di sini. Jadi saya bersyukur kalau saudara hari-hari ini sudah bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Nah saudara, demikian juga di dalam memecahkan sebuah masalah, mengatasi sebuah masalah. Kalau di dalam teori, kita sering mendengar pohon masalah. Nah, orang-orang manajemen seringkali mengidentifikasikan sebuah masalah melalui dua hal. Yang pertama, disebut dengan simptom. Itu adalah tanda-tanda yang muncul keluar. Yang kedua, akar masalah, penyebabnya apa. Nah, dari dua hal ini, biasanya seorang yang memecahkan sebuah masalah, dia ketika melihat simptom, melihat tanda, dia tidak langsung menyimpulkan sebuah keadaan, tapi dia akan gali ke permasalahannya, akarnya, penyebabnya apa. Contoh, kalau saudara lihat ada orang bersin-bersin dan kemudian dari hidungnya keluar cairan, maka orang dengan mudah mengatakan dia pilek, dia flu. Tapi apakah yang membuat dia flu? Penyebabnya apa? Nah ini yang dicari. Supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan masalah pilek atau flu ini tadi. Nah demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika saudara menghadapi sebuah masalah, temukan penyebabnya apa. Nah, ketajaman untuk melihat permasalahan melalui pengetahuan, melalui kemampuan untuk melihat akar masalah itu, itulah yang disebut dengan discernment, kemampuan untuk melihat sebuah permasalahan. Nah, kalau saudara mampu lakukan itu, maka saudara akan mampu menyelesaikan masalah saudara. Contoh lain saya mau sampaikan kepada saudara, mungkin ini lebih aktual, lebih mudah dipahami. Kalau ada seorang anak muda di rumah kerjanya hanya nonton TV, main game, enggak sekolah, dan dia tidur, makan, enggak lakukan apa-apa, kita bisa bilang bahwa orang ini sedang menganggur. Kita bisa bilang bahwa orang ini tidak memiliki kerjaan apa-apa. Tapi apa yang membuat anak muda ini melakukan hal seperti itu? Bangun tidur, makan, nonton TV, main game, main handphone, nggak punya uang, terus kemudian tidur lagi. Penyebabnya apa, saudara? Oh, ternyata penyebabnya dia tidak memiliki pekerjaan. Dia nggak punya pekerjaan, dia menganggur, dan dia butuh pekerjaan. Artinya solusinya adalah anak muda ini harus bekerja. Kalau anak muda ini harus bekerja, maka apakah permasalahan itu akan
terselesaikan? Ya, kalau dia bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor, atau mungkin dia berwirausaha jualan makanan, maka dia tidak akan lagi makan, tidur, nonton TV, main games di rumah. Dia sudah mulai beraktivitas dan meninggalkan kebiasaan makan, main game, nonton TV tersebut. Dan dia sibuk beraktivitas dengan pekerjaannya. Nah, bagaimana supaya dia bisa bekerja? Mulai cari peluang kerja, cari kesempatan bekerja, sampai mendapatkan pekerjaan. Nah, ini yang disebut dengan kemampuan untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau saya tanya saudara, mana yang saudara pilih? Bangun, makan, tidur, bangun, makan, main games, nonton TV, atau bangun, makan, terus kemudian bekerja, terus kemudian pulang dari bekerja dan kemudian beristirahat. Tentu saudara akan pilih untuk bekerja daripada hanya melakukan sesuatu yang tidak jelas di rumah. Saudara pasti memilih untuk bekerja. Dan saudara pasti bilang itu yang lebih baik. Nah, kalau itu yang lebih baik, maka pertajam pikiran saudara, hati saudara untuk melihat solusi dalam masalah yang saudara hadapi. Kalau masalah saudara menganggur, ayo cepat-cepat cari kesempatan untuk bekerja. Ada lowongan lamar pekerjaan. Ada kesempatan wirausaha, kalau saudara tertarik, ambil kesempatan itu. Dan ketika itu saudara dapatkan, maka saudara akan keluar dari masalah saudara dan menemukan jalan keluarnya, menemukan jawabannya. Saudara, pesan saya mau beritahu pada saudara, pertajam dan perkuat kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang salah, mana yang benar. Pertajam kemampuan untuk membedakan semua situasi dalam kehidupan saudara, supaya saudara bisa tetap fokus kepada Tuhan. Saudara juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saudara hadapi, yang sedang saudara hadapi, bahkan yang akan saudara hadapi. Saudara langsung tahu, oh ini adalah tanda-tanda yang muncul, tapi akar permasalahannya adalah situasi yang lain yang harus diselesaikan. Saudara dapat akar masalahnya dan kemudian saudara selesaikan dengan baik. Nah, satu ayat terakhir sebelum saya akan berdoa buat saudara. Galatia 6 ayat 4 firman Tuhan berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya. Apa yang sedang saudara kerjakan hari ini? Apa yang sedang saudara sibuk lakukan hari-hari ini? Media sosial kah? Main komputer kah? Main games kah? Atau saudara sibuk berkarya, sibuk berproduksi, sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan? Kalau saudara sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak baik, dengar firman Tuhan ini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi bermegahlah dengan karya-karya saudara, bermegahlah dengan prestasi-prestasi saudara. Yang setuju katakan amin. Mulai hari ini saudara, mulai detik ini bahkan, mulai renungkan firman Tuhan ini. Pertajam analisa saudara, pemikiran saudara, kepekaan roh saudara di dalam menentukan langkah-langkah yang saudara ambil. Pilih ketika saudara ada di dalam sebuah persimpangan jalan, tentukan mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang di luar kebenaran firman Tuhan, dan pilih yang menurut firman Tuhan. Dan ketika saudara ambil pilihan itu, saudara akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saudara hadapi. Nah, saya mau berdoa buat saudara, kalau saudara sedang bingung hari-hari ini, saudara tidak tahu harus berbuat apa, saudara sedang mengalami kegelisahan di persimpangan jalan,
Mari kita berdoa bersama supaya di dalam hati dan pikiran saudara ada kemampuan untuk memutuskan berdasarkan keinginan dan kehendak Tuhan, berdasarkan hal-hal yang benar dan baik, bukan menurut cara dunia yang tidak baik. Taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan pemahaman baru, supaya kami memiliki discernment rohani, ketajaman, kepekaan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemampuan untuk menguji hati kami, menguji diri kami sendiri. Apakah kami sedang berada di dalam kehendak tuntunan Tuhan atau kami di luar daripada jalur Tuhan. Berikan kami roh yang taat, hati yang taat, dan kerinduan untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu seringkali ada masa-masa sulit yang kami hadapi. Waktu-waktu yang kami tidak mengerti harus berbuat apa. Itu tandanya kami perlu ketajaman itu. Kami perlu kepekaan itu. Kami perlu mengetahui jalan mana yang harus kami pilih. Dan saat ini Tuhan, jamah lawat setiap anak-anak muda, dimanapun mereka berada, New Generation Community Family dimanapun mereka berada, bersama keluarga-keluarga mereka, hamba-hambamu dimanapun mereka berada, yang sedang ada di dalam acara ibadah ini Tuhan. Engkau berkati mereka, taruh hikmat dan pengertian, pengetahuan yang baik untuk mereka bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang jahat, supaya mereka mengerti dan paham. Sungguh-sungguh karya Allah nyata dan ajaib di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin dan percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan beroleh kemenangan dan mampu melalui segala tantangan dan pencobaan. Sebab nama Tuhan yang akan dimuliakan dan Engkau yang akan disaksikan. Banyak orang akan datang kepadamu dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan ajaib, karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi. Kami sambut segala berkat-Mu, kami sambut segala firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bang Jensen yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa berema bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, oke? Sampai ketemu ibadah minggu depan. And God bless you. Salamnya.